Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 7 yang baru. Ya, di sini kita akan bicara tentang materi pendidikan karakter di masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Muhammadiyah 7 Semarang tahun 2021-2022. Lanjut ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Zeles Andrea Susundawa. Saya guru BK di sini. Saya seorang ibu dari 5 anak. Saya tinggal di perumahan Kuaron, Banget Ayu, Kulon. Ada yang tinggal di Banget Ayu? Kalau ada, berarti deket ya sama saya. Oke, sudah siap menyimak materi? Ya, kalau sudah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kalian mengisi daftar hadir dulu di bawah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita ke materi, kita ada studi kasus dulu ya. Ya, kita simak ada 2 kasus di sini. Yang pertama Jono, anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya seorang buruh di pelabuhan, sedangkan ibunya adalah pedagang makanan keliling di kampungnya. Meski tidak terlalu pandai, Jono memiliki cita-cita kelak ingin menjadi anak yang sukses agar bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Maka dari itu, Jono tak lepas sholat 5 waktu di masjid, mengaji, belajar, membantu adik-adiknya dan pekerjaan orang tuanya di rumah. Jono terkenal anak yang santun dan baik. Guru-gurunya bahkan teman-temannya di sekolah sangat suka padanya karena dia anak yang baik dan ringan tangan. Tak heran jika dia mempunyai banyak teman. Baik sekali ya sikap Jono ini. Next, kita yang kedua. Di sini ada Kenes, si anak tunggal, ibunya seorang pedagang di pasar dan ayahnya seorang supir truk luar kota. Ibunya selepas subuh harus sudah berangkat ke pasar untuk berjualan, sedangkan ayahnya 3 hari sekali baru pulang dari luar kota, sehingga komunikasi di antara ketiganya sangatlah kurang. Kenes merasa sendiri di rumah meski ada neneknya yang menemani. Tak heran jika dia mencari teman dan kenyamanan di luar. Kenyamanan seperti apa ya? Hingga kadang pulang larut malam. Waduh, ini anak remaja sudah pulang larut malam ya. Hari-harinya dihabiskan berkumpul bersama dengan teman-temannya di tempat tongkrongan tanpa ada kegiatan lebih bermanfaat. Jangankan ibadah, untuk kegiatan rutinitas dirinya sendiri pun terkadang terlewatkan. Wow. Nah, dari 2 kasus di atas, hal apa yang kalian dapatkan? Ada hal yang kalian dapatkan? Nah, disinilah pentingnya pendidikan karakter. Next, kita lanjut. Pendidikan karakter itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, pendidikan karakter itu membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah yang lebih baik ya. Jadi dibiasakan terus ya hal-hal baiknya. Misalkan tadi tidak pernah sholat atau sholatnya bolong-bolong, kemudian selalu diajak sama temennya ke masjid, ayo sholat, diingatkan terus. Akhirnya lama-kelamaan sudah teratur, sudah terbiasa sholat 5 waktu hingga tidak usah lagi disuruh-suruh ya, seperti itu. Nah, nilai-nilai pendidikan karakter bangsa ya, itu banyak banget, mulai dari religius, jujur, toleransi, disiplin, sampai tanggung jawab. Kalian pasti sudah pelajari itu waktu di SD kemarin ya. Nah, contohnya seperti apa? Misal Koko sekarang sudah teratur sholat seperti yang tadi Bunda sudah sampaikan ya. Karena di sekolah ada pembiasaan sholat berjamaah dan teman-temannya pun selalu mengingatkan sholat saat datang waktunya. Contoh 2, Tono sekarang nampak lebih rajin dan lebih santun dari biasanya karena teman-temannya pun berbicara baik dan santun ya, dan seterusnya. Contohnya masih banyak sekali contoh-contoh yang ada di masyarakat. Nah, nilai-nilai pendidikan karakter di SMP Muhammadiyah 7 itu apa aja ya? Oke, saya akan jelaskan. Pastinya karakter siswa SMP Muhammadiyah 7 itu
karena kita adalah sekolahnya berbasis agama Islam, pastinya karakternya karakter yang plus ya, plus dari sekolah biasanya. Kenapa? Karena kalau sekolah misalkan, mohon maaf kalau kalian kemarin SD kan sekolahnya sekolah negeri ya, kalau kita kan sekolah Muhammadiyah, pasti karakternya plus. Misalnya apa saja di sini ada 4 karakter yang menonjol ya. Siswa SMP Muhammadiyah 7 harus memiliki karakter 1 religius ya. Ini religius. Misalkan apa religius? Pastinya kita sebagai umat muslim harus sudah terbiasa melakukan sholat wajib ya, sholat sunnah ya, kemudian mengaji dan ibadah-ibadah lainnya. Karena kalau kondisi normal sekolah Muhammadiyah itu kita selalu ada yang namanya sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat berjamaah, bahkan ada sholat tarawih berjamaah juga di sekolah. Kemudian hari-hari besar seperti Idul Adha dan Idul Fitri juga kita laksanakan di sekolah, gitu ya. Nah, yang mandiri seperti apa? Siswa-siswi SMP Muhammadiyah 7 diharapkan sudah bisa memahami mandiri kan bisa melakukan apa-apa sendiri. Iya, memang betul, salah satunya memang seperti itu, tapi maksud yang lain itu apa gitu kan. Nah, maksudnya apa? Sudah tahu dengan tanggung jawabnya ya, kewajibannya ya, sudah harus tahu, tidak perlu disuruh-suruh, sudah bisa melaksanakannya sendiri penuh dengan tanggung jawab. Kemudian ada yang kreatif. Apa kreatif di sini? Punya ide untuk hal-hal baru ya. Contohnya beberapa waktu lalu kakak kelasmu ada yang membuat baju dari kertas koran, dari limbah kertas ya, kertas koran. Dibuatlah baju, digunakan pada saat fashion show ya, ada event di sekolah, kemudian itu digunakan pada saat event fashion show itu ya. Kemudian limbah plastik di sekolah ini ada bank sampah ya, plastik dari botol atau gelas minuman dipakai untuk membuat prakarya hiasan dinding, hiasan meja dan lainnya. Kemudian 4, nah ini penuh dengan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tahu mana tugasnya sebagai siswa ya, mana yang dia lebih penting, skala prioritasnya, apa yang harus dia lakukan ya, tahu mana yang baik dan benar ya, dia sudah tahu apa yang menjadi tanggung jawab atau kewajibannya, gitu ya. Oke. Nah, kiranya itu saja dari saya. Semangat topik ini ya, semangat menuntut ilmu. Ingat ada pesan dari Rasulullah, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang buruk bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak sedap. Maksudnya apa? Kalau kita berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, paling tidak kita sudah ketularan baunya. Belum sudah, oh iya ini wangi, masuk ke toko parfum itu ya, dari jauh, dari jalan sudah wangi. Tapi kalau seorang yang, mohon maaf, pandai besi itu kan panas, kobaran api ya, keringat bercucuran. Orang kalau, mohon maaf, kalau keringatnya banyak kan baunya kurang sedap ya. Begitu juga dijelaskan dalam hadis ini ya. Makanya maksudnya apa? Berteman dengan orang yang baik, orang yang soleh, biar kita ketularan baik, kita ketularan soleh. Nah, Bunda punya pantun nih. Hujan turun bulan Januari membuat banjir di sekitaran. Mari belajar sepanjang hari dari boyan hingga kuburan ya. Percuma kamu punya liontin emas jika emasnya palsu. Percuma memiliki otak cerdas kalau akhlak buruk selalu ya. Perlu diingat anak-anak bahwa sekolah di Muhammadiyah nomor 1 itu adalah
akhlak ya. Percuma, betul seperti pantun tadi, percuma memiliki otak cerdas kalau akhlaknya buruk selalu ya. Lebih baik lagi kalau kita punya otak cerdas tapi akhlaknya juga baik. Seperti slogan SMP Muhammadiyah 7 ya. Prestasi yes, akhlak mulia utama. Iya, ternyata waktunya sudah banyak ya, sudah melebihi. Terima kasih sudah menyimak materi dari ya di lain kesempatan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.